Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Novitasari dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari penelitian saya di UMKM Home Industri Anak Batik Bandar Lor. Seperti yang kita ketahui, PPA kali ini diadakan di desa masing-masing karena mengingat situasi dan kondisi saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Dan untuk jurusan perbankan syariah sendiri difokuskan pada peran bank atau non-bank di UMKM yang ada di desa. Maka dari itu saya memilih salah satu UMKM yang ada di desa saya, yaitu Home Industri Anak Batik Bandar Lor sebagai tempat penelitian saya. Untuk judul yang saya ambil yaitu upaya peningkatan produksi batik di Home Industri Anak Batik Bandar Lor melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Yang pertama yaitu latar belakang atau dasar penelitian. Yang kedua, permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, metode penelitian. Dan yang keempat, hasil penelitian. Untuk dasar pemikirannya, di Indonesia sendiri, batik sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, kemudian menyebar ke kerajaan lain dan diturunkan kepada generasi raja selanjutnya. Batik mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat umum pada abad ke-19. Semua jenis batik yang dikenal masih berupa batik tulis. Setelah tahun 1920 Masehi, mulai dikenal batik cap, yaitu batik cetak. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat batik cetak lebih cepat. Dalam waktu 1 minggu, seorang pembatik dapat menyelesaikan batiknya. Pada awal ke-20, dikenal mori import atau obat-obat pewarna import. Usaha batik semakin berkembang. Seni batik masih terus berkembang sampai saat ini. Dari tahun ke tahun, batik terus berkembang, begitu pula masyarakat juga banyak yang berkeinginan mempunyai usaha batik. Dari usaha batik ini tentunya membutuhkan permodalan yang cukup besar, sehingga sebagian para UMKM juga membutuhkan modal dari pihak luar seperti bank atau non-bank atau lembaga lainnya. Nah, keterbatasan modal juga berpengaruh kepada keterbatasan dalam promosi serta pemasaran hasil produksi, sehingga produk-produk yang dihasilkan sulit untuk menembus pasar dan bersaing dengan produk dari daerah lainnya. Dan di Indonesia sendiri terdapat lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro dan untuk masyarakat dan anggota, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Home Industri Batik sendiri merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan pemasaran batik yang dijual langsung kepada konsumen. Usaha ini termasuk usaha kecil yang pengelolaannya masih bersifat pribadi. Di sisi lain, konsumen lumayan banyak merasa suka dengan hasil yang dikerjakannya. Untuk itu, usaha ini juga membutuhkan produksi banyak, juga sekaligus modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Dari permintaan konsumen tersebut, Ibu Ana Nur Aida selaku pemilik usaha mulai berupaya memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih banyak memproduksi kain batik tersebut. Kemudian Ibu Ana memanfaatkan modal dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai tambahan modal untuk memproduksi lebih banyak kain batik sesuai permintaan konsumen. Dari pemaparan atau dasar pemikiran ini, saya mengambil permasalahan, yaitu bagaimana Home Industri Anak Batik meningkatkan hasil produksinya dengan mengandalkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan mengambil judul upaya peningkatan produksi batik di Home Industri Anak Batik Bandar Lor melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Untuk yang kedua, yaitu permasalahan yang diteliti. Dari pelaksanaan PPL di Home Industri Anak Batik Bandar Lor Kediri selama 30 hari, permasalahan yang ditemui yaitu mengenai bidang produksi karena modal yang didapat kurang.
Di sisi lain, usaha batik yang membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi, usaha ini dikelola sendiri oleh pemiliknya dan hanya mengandalkan sumber daya manusia dari keluarganya. Sejak beberapa bulan ini, permintaan konsumen lumayan banyak dan pemilik usaha kekurangan modal untuk proses produksinya. Maka, kebijakan Home Industriana Batik Bandarlor berinisiatif untuk meminjam modal sebagai atau melalui lembaga keuangan mikro syariah untuk memenuhi kebutuhan produksi kain batiknya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Home Industriana Batik Bandarlor tersebut. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus di mana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pengembangan produksi batik di Home Industriana Batik Bandarlor. Penelitian ini dilakukan di usaha Home Industriana Batik Bandarlor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian. Untuk membantu produksi dari segi permodalan, Home Industriana Batik Bandarlor menggunakan jasa LKMS untuk bisa menambah modalnya. Home Industriana Batik Bandarlor sendiri juga mendapatkan izin usaha berupa izin usaha mikro kecil atau disingkat dengan IUMK, Pemerintah Kota Kediri. IUMK sendiri adalah tanda legalitas atau naskah dalam bentuk satu lembar. Selanjutnya, jangkauan pemasarannya yang dilakukan Home Industriana Batik Bandarlor masih sangat sempit, sementara masih mengandalkan teman, saudara, dan tetangga, karena saat ini belum bisa melakukan pemasaran lewat jaringan online karena keterbatasan produksi dan tenaga. Pemasarannya terbatas, hanya lewat teman, saudara, dan tetangga. Ini harapannya semoga bisa ikut membantu menyalurkan, memberi info mengenai produk anak batik ini. Dan hasil produksi yang tidak cukup banyak karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, Ibu Ana selaku pemilik Home Industriana Batik Bandarlor mengandalkan lembaga keuangan mikro syariah sebagai tambahan modal produksi. Untuk pembelian bahan-bahan seperti kain, pewarna, dan alat untuk membatik sementara masih dari luar kota, yaitu melalui jasa pengiriman barang. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan Home Industriana Batik Bandarlor membeli dari kota Pekalongan dan Yogyakarta yang terkenal dengan kota batik. Anak batik membeli bahan-bahan dari kota tersebut tujuannya karena kota tersebut mempunyai harga yang relatif lebih murah dari kota-kota lain. Dan untuk penjualan kain batik per lembarnya dengan ukuran 2,5 meter, harga yang ditentukan kurang lebih 180.000 sampai 200.000. Di sini saya akan menampilkan foto-foto penelitian, yaitu yang pertama foto bersama pemilik Home Industriana Batik Bandarlor setelah wawancara, yang kedua membantu pembuatan produksi batik jumputan, dan yang ketiga produk atau batik cap yang dihasilkan, yang keempat produk batik ekoprint yang dihasilkan Home Industriana Batik Bandarlor. Sekian pemaparan dari saya mengenai judul laporan penelitian saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.